Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di antara perkara yang sangat diharapkan oleh seorang hamba yaitu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jemaah sekalian, kita harus bersifat dengan sifat para penghuninya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di banyak tempat dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surah Qaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id." Dan didekatkan surga itu kepada orang-orang yang bertakwa jemaah sekalian. Surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'id, tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'adun. Inilah yang dijanjikan untuk kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 golongan, 4 sifat para penghuninya, yaitu likulli awwab, untuk setiap orang yang awwab. Apa itu awwab jamaah sekalian? Berkata Imam Mujahid bin Jabr al-Makki dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Dia berkata yang dimaksud dengan awwab adalah orang yang setiap kali mengingat dosanya di waktu dia sendiri, maka dia bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah, kita mendapatkan faidah bahwasanya para penghuni surga itu bukanlah orang yang suci, bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa, akan tetapi orang yang ketika melakukan dosa dia bersegera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya syarat penghuni surga itu harus suci, harus orang yang mendapatkan, harus orang yang tidak pernah melakukan dosa, maka tidak akan ada orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena manusia itu sering melakukan dosa, sering melakukan kesalahan. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak cucu Adam itu sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan setiap orang dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yaitu orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron." Beruntunglah mereka, berbahagialah mereka orang yang mendapatkan dalam lembaran-lembaran amalannya dia mendapatkan istighfar yang sangat banyak, bukan salat yang dia dapatkan yang sangat banyak, akan tetapi istighfar yang sangat banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang melakukan ini. Maka dari itu jamaah sekalian, istighfar adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menggantikan amalan mereka, bukan hanya mengampuni amalan mereka, akan tetapi Allah gantikan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Mereka itulah Allah Subhanahu wa taala gantikan untuk mereka
Allah gantikan kejelekan-kejelekan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu jamaah, ini adalah ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat yang kedua, yaitu likulli awwabin hafidh, yaitu al-hafidh. Apa itu al-hafidh jamaah sekalian? Al-hafidh adalah orang yang sering menjaga, orang yang selalu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang selalu menjaga perintah-perintah Allah yang wajib dan perintah-perintah Allah yang sunnah. Dan di antara hal yang ditekankan untuk kita jaga, yaitu untuk menjaga salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat kalian dan jagalah salat al-wusta. Yang dimaksud dengan salat al-wusta adalah salat asar, karena kebanyakan manusia lalai dari salat ini. Dan di antara bentuk dan cara untuk menjaga salat, yaitu dia menghindari masbuk, dia menghindari untuk tidak luput dari salah satu rakaat salat, dia menghindari untuk terlambat dari salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat yang ketiga, yaitu man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendiri, dan ini adalah takut yang hakiki, takut yang sebenar-benarnya, yaitu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendiri. Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala berkata, yaitu orang yang telah menutup tirai-tirainya dan mengunci rapat-rapat pintunya, kemudian dia ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah takut yang hakiki, takut yang sebenar-benarnya. Dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, inilah takut yang sebenar-benarnya, takut yang hakiki. Adapun takut ketika dalam keadaan keramaian, maka terkadang takut itu karena ria, karena ingin dilihat, dan karena sum'ah, karena ingin didengar. Inilah takut yang tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Takut yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendiri. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang keempat, yaitu orang yang datang kepada wajah abi qalbin munib, yaitu yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang munib. Apa itu hati yang munib jemaah sekalian? Yaitu hati yang selalu bergantung, hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang selalu kembali kepada Allah, dan ini adalah sifat, dan ini adalah hati-hatinya para nabi, yaitu hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun dia berada. Dan orang yang melakukan hal ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minas sa'adati ayyutawwilal umrul abdi wa yurzaqahu Allahul inabah." Sungguh di antara kebahagiaan jika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya umur yang panjang dan hati yang munib, hati yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsan, wa syukru lahu ala taufiqihi wal kinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang melakukan sifat-sifat ini, melaksanakan sifat-sifat ini, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan memuliakannya. Lihat, perhatikan lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhuluha bisalam." Masuklah kalian ke dalamnya, yaitu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keselamatan. Yaitu keselamatan di sini adalah selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan disalami oleh para malaikat. Dan ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Kemuliaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dzalika yaumul khulud. Inilah hari yang kekal. Lahum ma yasha'un. Untuk mereka apa yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan di surga Allah Subhanahu wa taala pasti akan mereka dapatkan, pasti akan terpenuhi. Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat yang
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduknya, dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat, yaitu apa tambahan nikmat tersebut jamaah sekalian? Tambahan nikmat tersebut berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang sangat mulia. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Maka sepantasnya bagi seseorang yang ingin mendapatkan keutamaan ini untuk bersifat dengan sifat penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat yang telah disebutkan itu bukan hanya sekali dua kali, akan tetapi terus menerus sudah menjadi sifatnya, sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi rutinitasnya untuk bersifat dengan sifat para penghuninya. Maka sepantasnya bagi hamba yang menginginkan pahala dan keutamaan yang telah disebutkan untuk bersifat dengan sifat para penghuninya. Karena surga itu didapatkan bukan hanya dengan angan-angan, bukan hanya dengan omong kosong, akan tetapi didapatkan dengan penuh dengan usaha dan perjuangan. Semoga apa yang kita dengar dapat kita pahami dan dapat kita amalkan, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai penduduk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.